Halo kreatif, kali ini Abasors bersama salah satu pemenang OCIC 2020, Siti Nadila Amalia, yang biasa dipanggil Ina. Halo Ina, selamat datang di Abasors. Ya, terima kasih. Apa kabar? Apa kabar nih? Baik, Baik. Sehat semua. Sehat ya. Oke, kita ngobrol tentang Ina dan karyanya yang kemarin menang. Oke, Ina kemarin desain apa sih? Saya itu mendesain lampu gantung atau lampu yang biasa ditaruh di ruang tamu. Oke. Nah, ini sebelum ke situ ya, aku mau nanya, sekarang Ina masih kuliah? Oh masih, masih semester akhir ini. Oh, di mana? Di Trisakti. Jurusan desain produk. Oh, desain produk. Iya. Gitu. Sebelumnya pernah ikut lomba-lomba begini? Sebelumnya pernah ikut, cuma yang nggak lulus kualifikasi. Begitu sekarang saya nyoba lagi untuk lomba yang lain, akhirnya lulus kualifikasi. Lolos maksudnya ya. Lolos. Itu tahu OCIC dari mana sih ceritanya? Awalnya itu saya dikasih tahu sama dosen saya, salah satu dosen. Jadi dia biasa mengajar mebel. Terus saya dikabarkan ada lomba OCIC 2020 kemarin. Terus saya langsung aja submit lampu yang pernah saya buat sebelumnya. Itu apa, tugas kuliah atau memang Ina suka desain-desain sendiri ya? Saya suka bikin project sendiri sih sebenarnya. Walaupun nggak ada tugas ya? Iya, walaupun nggak ada tugas. Kayak Pokoknya bikin-bikin aja iya, gitu ya? bikin aja, tapi ya buat memperluas wawasan juga. Jadi biar nggak berhenti, selain saya dapat ilmu, saya langsung nerapin ke desain saya sendiri, langsung project sendiri. Ina memang suka dengan desain produk ya? Suka banget. Karena suka terus kemudian masuk ke jurusan itu? Awalnya sih tahu desain produk tuh cuman sekilas, jadi kayak cuman buat produk elektronik atau segala macam. Elektronik? Iya. Terus akhirnya ternyata setelah saya belajar selama 4 tahun, itu saya benar-benar kayak wah, banyak juga di desain produk yang bisa dibuat gitu, selain elektronik segala macam, ternyata furnitur, mobil dan lain-lain. Kalau di antara tadi yang disebutin, memang passion yang paling Ina suka di mana? Apakah di mebel atau di lampu atau apa? Kalau untuk furnitur sih saya lebih ke lampu ya. Soalnya dari semester 1 saya emang lebih explore ke lampu ketimbang ke kursi. Oke. Nah, kalau Ina lahir di mana? Saya lahir di Kalimantan Timur, terutama khususnya di Kota Bontang. Bontang ya. Jadi itu kota yang kecil, tapi ya di situ ada 2 pabrik gede. Jadi ya saya lahirnya di situ. Terus? Karena orang tua pindah ke sana untuk tuntutan pekerjaan. Ya. Terus akhirnya sekolah di sini ya? Iya. Oke, di Trisakti. Terus, nah tadi dikasih tahu sama salah satu dosennya Ina. Apa yang lain-lain juga dikasih tahu atau Ina aja sendiri gitu? Saya sih ya cuman dikasih tahu sendiri kayak secara langsung ya maksudnya. Untuk ikut lomba ini. Untuk ikut. Sebelumnya udah tahu OCIC? Belum. Belum. Abasors juga belum? Belum tahu. Iya. Oke. Nah, kemudian Ina mengajukan salah satu produk Ina. Iya. Itu apa sih? Idenya dari mana bikin itu? Idenya itu sederhana ya. Jadi karena saya lahir di Bontang, nah saya nyari apa sih salah satu keunikan dari Bontang, nah yang bisa orang kenal gitu loh. Jadi bisa saya angkat, terus orang akan kenal Bontang tuh seperti apa dari produknya nanti. Terus akhirnya saya cari tahu ya ada salah satu maskot di Kota Bontang, yaitu namanya burung kuntul perak. Itu baru diresmikan di 2013 atau 2010. Kuntul perak ya? Iya, kuntul perak.
Nah, baru saya ngambil shape-nya itu atau bentuk dari kontur peraknya ke lampu. Jadi gimana caranya saya mengaplikasikan si kontur perak tersebut ke dalam bentuk lampu. Oke. Kontur perak kamu ambil apanya nih yang diaplikasikan ke lampu? Sayapnya, Oh, sayapnya. bagian sayapnya. Terus kayak jejer gitu ya lampumu Iya, itu? jadi bagian sayap kan pasti kayak terbuka gitu kan. Terbuka kalau Iya, terbang, iya, kelipet kalau iya, kalau dia ini kan. iya. Kalau, Nah itu saya nyari mekanisme seperti itu dan bentuknya juga saya aplikasikan ke desain saya. Judul karyamu apa? Ardidae Lamp. Ardidae Lamp. Iya. Itu artinya apa? Itu nama spesies, nama Latin spesies dari Kontur perak itu. Jadi saya ngambil namanya itu dari si spesies kontur peraknya tersebut. Cantik. Ya Bontang kan daerah pantai ya. Iya. Dan habitat di sana juga kuntul, terus ada beberapa burung pantai Habitatnya gitu. terutama di hutan mangrove. Yang banyak banget di Bontang itu hutan mangrove, ada beberapa 2 atau 3. Selain tadi yang ngambil shape bentuk, terus kemudian dia kan mengambil ciri khas dari kota Bontang tadi ya. Iya. Kalau dari bahan apa yang ini? Dari bahan sih itu pertimbangannya banyak banget. Soalnya kalau misalkan saya ngambil bahan dari Kalimantan, kayu ulin itu cukup sulit kan. Nah makanya saya cari alternatif bahan yang sekiranya itu mudah dilengkungkan sehingga bisa si desainnya itu bisa terwujud si desain lampunya. Terus akhirnya ketemu bahan apa itu? Bahan ini bambu bukan? Oh bukan, kayu softwood. Lupa saya. Pokoknya pakai softwood ya akhirnya. Yeah. Itu sudah dipertimbangkan misalnya ketersediaan bahan, terus kemudian andaikan itu diproduksi dalam jumlah banyak gitu. Iya. Karena ya termasuk mudah dicari, mudah diolah juga. Kalau nggak salah tuh kayu pinus. Nah, itu kan saya nyari teksturnya juga. Dari teksturnya tuh kelihatan ini kalau kayu. Oh ya, itu di permukaannya ya? Iya. Terus finishingnya seperti apa? Finishingnya sih lebih ke matte. Karena matte natural, karena lebih pengen nonjolin si shape-nya. Ya, shape dari bentuknya sama urat kayunya tersebut. Nah, terus pada saat itu kan lampu bisa kayaknya bisa dilipat, terus bisa dibuka. Nah, kalau misalnya dalam bayangan Ina, misalnya itu diaplikasikan ke dalam ruangan, itu kenapa harus bisa dibuka, Sebenarnya selain dari inspirasi tadi, itu saya pikir mungkin dari pada saat dibuka dan ditutup tuh punya kesan yang berbeda untuk si lampunya tersebut. Nah, pada di saat dibuka itu arah cahayanya itu akan berbeda pada saat ditutup. Makanya dia akan memberikan dua kesan yang berbeda pada satu produk. Atau ambient yang dihasilkan dari lampu itu berbeda gitu. Itu satu atau satu set? Satu set. Satu set berarti terdiri dari berapa lampu? Satu lampu itu jadi ya langsung satu aja ya. Maksudnya bukan 1, 2, 3 misalnya enggak. Jadi satu lampu bisa dibuka, bisa di ini gitu ya. Nah, kemudian setelah ide itu Ina masukin ke OCIC kan? Terus apa yang nunggu berapa lama, terus bagaimana proses selanjutnya? Proses selanjutnya nggak ada kepikiran lagi sebenarnya. Udah ya udah submit, udah selesai gitu ya. Udah selesai kayak udah disubmit, udah saya tinggal ngerjain yang lain. Saya ngerjain kalau nggak salah pas lagi magang salah satu perusahaan gitu. Ya udah saya ngelanjutin magang. Saya nggak ada ekspektasi apa-apa sebenarnya. Bahkan kan kita ketika mempublish soal OCIC bahwa produkmu akan diproduksi dan
nanti akan dibawa ke Salone del Mobile di Milan gitu. Iya. Kepikir nggak bahwa produkmu akan di sana gitu apa? Bener-bener nggak kepikiran dari awal. Saya cuman masukin desain ya, kalau misalkan ya udah, Kalau menang ya kalau syukur, gitu, alhamdulillah. alhamdulillah gitu ya. Kalau enggak ya sebagai project saya lagi, maksudnya saya yang megang projectnya lagi. Maksudnya saya lanjutin mungkin bisa sampai prototipe juga. Oh berarti ini sejauh ini memang untuk lampu itu baru sampai desain ya? Iya. Sebetulnya kalau ini nih sebagai apa ya, masih mahasiswa gitu, untuk mewujudkan prototipe itu seberapa susah sih sebetulnya? Tergantung bahannya juga. Hmm, Kalau misalkan kayak mebel atau stool gitu, mungkin di pengrajin kayu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau lampu ini saya pernah nanya untuk beberapa tukang gitu, kira-kira bisa nggak ya? Nah mereka masih bingung nih cara produksinya gimana. Nah itu salah satu kendalanya. Oke. Kayak belum ada kayak khusus untuk salah satu prototipe gitu. Jadi untuk mencari tukangnya Iya. yang mewujudkan PR sendiri Iya, gitu ya. PR banget. Nah, terus harapannya ketika ikut OCIC kan, ya kita selain desainnya nanti diwujudkan, menurut Ina apakah apa ya harapannya apa lagi gitu? Harapannya paling besar sih ya kota kelahiran saya itu Bontang itu benar-benar dikenal orang, selain dari sumber daya alamnya, tapi dari desain atau maskot Bontang tersebut. Ya dari karya ya, Iya, dari karya. Karya. Karena di Bontang juga sudah mulai ada batik khas Bontang. Nah itu perlu digali lagi untuk inovasi-inovasinya. Jadi saya juga ingin berpartisipasi dalam inovasi karya di Kota Bontang. Ya, kamu mengambil salah satu spesies burung dan itu hutan mangrove gitu. Iya. Kalau soal alam ada yang mau disampaikan dari karyamu? Soal alam, Dengan mangrove, dengan habitat burung itu kan? iya. Sebenarnya burung kuntul perak itu termasuk langka ya. Jadi kita perlu melestarikan alam, terutama hutan mangrove, karena ya emang habitat buat kuntul perak ya di situ. Saya pernah lihat tuh satu, jadi dia sedang nyari makan. Nah, mungkin itu mungkin nggak tahu sisanya apa udah hilang atau masih ada yang lain, saya nggak tahu. Tapi itu saya beruntung banget, saya pernah lihat sekali ya. Dan kau kemudian menyampaikannya dalam lampu gitu. Nah tadi balik ke proses OCIC ya, setelah submit terus apa yang terjadi kan, nunggu tuh dihubungi dari pihak Abasource gitu. Iya, saya awalnya lihat di email, saya langsung kaget. Ya halo. Sebenarnya saya dari awal kan emang nggak ada ekspektasi, akhirnya alhamdulillah, terus langsung kabarin keluarga juga seneng banget karena ya sama orang-orang yang sekiranya kerabat dekat di Bontang itu, teman-teman juga seneng banget. bisa Kota Bontang bisa nyampe Itali ternyata. Pada saat ini nih, pada saat ditanya-tanya tuh wawancara jarak jauh ya, waktu itu wawancara online, apa yang membuatmu deg-degan ketika aduh ditanya ini nih gitu? Apa Paling waktu itu? yang deg-degan sih mekanismenya ya, karena saya masih memperkirakan si mekanismenya, ternyata setelah menang dari lomba tersebut saya langsung nemu ini mekanismenya seperti ini. Mekanisme si lampu itu ya? Iya, jadi kan ada bagian yang terbuka yang untuk si cupnya itu. Cupnya, dan cara buka tutupnya tuh kira-kira gimana? Itu masih waktu itu masih. Iya, masih bingung. Terus ditanya sama juri waktu itu? Kalau nggak salah sempat ditanya sih. Tapi bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan. Terus akhirnya saya bisa memvisualisasikan juga dan tidak merubah si desainnya tersebut. Nah, terus kemudian kamu diumumkan. Oh ya, pada saat wawancara nih, ada nggak pertanyaan yang kamu ingat yang bikin deg gitu? Aduh,
ini ditanyain gitu, inget nggak? Paling dek tuh ya material ya. Soalnya masih bingung, ini materialnya bener nggak ya? Soalnya pasti ditanyain, ini materialnya bener apa enggak? Saya sih takutnya orangnya nanya kenapa materialnya itu kan. Ya saya punya alasan, ya akhirnya diterima juga. Tadi ya alasannya karena mudah. Ya, karena mudah diproduksi dan mudah ngikut sama di desain saya itu. Oke. Nah, terus kemudian menang, dan ini nanti akan dalam proses produksi ya, selanjutnya, dan dibawa ke Salone del Mobile di Milan. Kebayang nggak kalau desainmu kemudian direalisasikan gitu? Kebayang sih, cuma pasti agak kaget. Gitu ya. Soalnya emang saya belum pernah nyoba langsung jadinya gimana. Nggak, kalau sebelum itu desain yang lain ada pernah yang bikin pernah. desain sampai jadi gitu? Pernah, saya pernah salah satu lampu saya pada semester 2 itu waktu itu ada mata kuliah desain produk 1 dan temanya itu tentang buat lampu apa aja. Terus akhirnya saya pilih lampu meja yang inspirasinya dari bentuk heksagon. Nah dari situ saya bener-bener buat dari awal sampai akhir. Jadi, sampai diproduksi? Iya, sampai dari saya bawa kayu ke kampus, bengkel, sampai bener-bener oh ini bentuknya udah presisi, langsung disambung, terus langsung dipasang. Oh kira-kira ini lampunya pas nggak ya? Ternyata pas, terus kayak masukin light fitting lampunya segala macem, dicek berkali-kali. Sempat ada kendala sih, lampunya ternyata salah, pernah pecah gitu. Terus akhirnya beli lagi, akhirnya bisa tetap bisa nyala, nggak ada kendala. Diproduksi maksudnya dalam arti untuk tugas sekolah ya, bukan diproduksi secara komersial gitu? Iya, masih buat tugas sekolah sih. Kalau dari Ina sendiri, Abasors kan punya misi ya, bahwa para desainer muda nanti ya akan menjadi desainer, nggak pakai kata muda lagi, para desainer yang mungkin dari sekolah baru lulus gitu. Kadang-kadang kan susah untuk mencari pengrajin, terus apalagi harus mengurusi itu semua, terus kemudian harus menjual gitu, itu PR sendiri PR gitu. Banget. Iya ya. Di sini PR banget. Nah harapan Ina terhadap Abasors apa? Harapannya sih lebih menampung banyak desainer muda ya, sekaligus memfasilitasi juga untuk merealisasikan produk-produknya yang udah dibuat. Jadi desainer muda ini nanti juga nggak perlu bingung kayak saya nanti, kayak nyari tukang kemana kan susah banget. Belum lagi nanti ngejualnya gitu ya. Oke. Itu harapannya ya. Nah kalau harapan ke OCIC misalnya lomba-lomba seperti ini, menurut Ina apa pendapatmu? Lebih diseringkan aja. Lebih sering ya. Kita setahun sekali sih. Kalau antusias karena gimana? Karena ya sangat bagus banget soalnya kayak ya pasti anak muda yang lain, apalagi desainer terutama dari desain produk kan juga ini karyaku kasih kemana ya. Pasti ada 1-2 orang atau beberapa orang punya project sendiri, kira-kira mau dikasih kemana ya dan bisa dijual gitu. Ya kalau menurut pernah ngobrol sama teman-temanmu mau ikut OCIC gitu, mereka kalau nggak ikut kenapa? Atau karena nggak punya desain atau? Mereka nggak siap sih. Oh nggak punya, nggak punya. Mungkin proyeknya di bidang lain, mungkin bukan di furnitur. Jadi beda kebutuhan. Iya. Oke, itu tadi cerita dari Ina. Mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri? Pesan mungkin untuk teman-teman, atau mungkin untuk Bontang, atau mungkin untuk keluarga di sana gitu. Ya untuk
Kota Bontang ya selamat udah bisa dikenalkan di dunia internasional lewat karya burung kuntul perak atau Ardidae. Ini semoga bisa jadi salah satu start atau perkenalan dari Kota Bontang ke dunia luar. Jadi orang akan sadar, oh ini ada kotanya. Orang tahu Oh Bontang ini tuh- ada kotanya. Sebetulnya Bontang terkenal loh karena industri sih. Saya pernah ke Iya. sana, terus ya memang kota industri, terus banyak pulau-pulau kecil gitu. Kita cukup ya menyala lah kalau malam hari Kota Bontang itu. Iya. Iya kan? Masalahnya saya pindah Jakarta juga. Heeh. Bontang tuh gimana ya? Oh, banyak orang yang nggak tahu ya Bontang Iya. di mana, Kalimantan Ada Timur yang itu. nanya transportasinya pakai apa ya? Masih pakai kapal nggak ya? Loh memang kapal kan dari pulau satu ke pulau lain gitu. Bukan, maksudnya kan sudah ada mobil, maksudnya sudah ada teknologi di sana. Iya iya Segala iya. Iya. macam, nggak seterbelakang itu maksudnya. Demikian kita ngobrol kali ini dengan Ina. Semoga nanti kalau produknya sudah jadi kita akan ngobrol lagi. Tuh. Terima kasih kaum kreatif atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bye.